Ada orang-orang yang ketika diminta kakinya untuk melangkah ke masjid, sebelum azan dia sudah sampai. Ada orang yang ketika diminta untuk sampai ke Baitullah, setahun 2 kali haji dan umrah. Ada orang yang ketika diminta, telinganya mendengarkan tausiah, sabar mendengarkan khutbah. Tapi ketika dimintai hartanya, tidak banyak, 2,5% dari 85 gram yang dititipkan Allah. Padahal itu bukan punya dia, itu pemberian Allah. Dia tidak punya apa-apa, pinjaman dari Allah. Tapi karena dia sudah kena penyakit bakhil, wa man yuqa syuhha nafsihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Alhamdulillah adalah satu kalimat yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membalas hembusan nafas, gerak lidah, bisikan telinga, langkah kaki, ayunan tangan, kedipan mata. Tidak ada yang dapat membalas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tetes darah yang dibersihkan oleh buah pinggang, berapa darah yang disemburkan jantung naik ke otak. Allah mengajarkan kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah mengajarkan kita bahwa yang terpuji hanya Allah. Jangan gila pujian. Manusia tidak punya apa-apa. Kalau masih dipuji, itu karena Allah masih menutup aib cacatnya. Manusia yang rendah hatinya, dia tundukkan kepalanya, dia katakan Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah, wa syukurillah. Dia katakan dia tak punya daya, tidak punya apapun. La haula wa la quwwata illa billah. Apa yang dikatakan Allah dia ikuti. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Kalau engkau dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah, tutup tokomu, tinggalkan kantormu, karena ada yang lebih mulia daripada itu. Wala dzikrullahi akbar, Allah maha besar. Jabatanmu besar, atasanmu besar, wala dzikrullahi akbar, Allah maha besar. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia ini tampak kecil di pelupuk mata. Itulah yang dikatakan ketika mengangkat tangan Allahu Akbar. Dia serahkan hidupnya kepada Allah. Inna salati, ibadahnya pun hanya terjadi karena Allah. Wa nusuki, hidupnya, salatnya, wa mahyaya wa mamati, sehingga dia tidak lagi punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia dihadapkan pada usaha, maka selesai salat, dia tidak disuruh untuk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, buka kembali toko, ruko, lanjutkan lagi tanaman kelapa sawit, padi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama yang tidak mengajarkan orang ibadah itu hanya zikir,
ibadah itu hanya baca Quran, sholat sunnah, puasa, haji, dan umrah. Pedagang yang dengan amanah, jujur dengan barang dagangannya, kalau mati sama satu tempat dengan para nabi sendiri. At-tajiru sadduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin. Kalau ada pedagang yang jujur, yang amanah, ketika dia mati dia akan bersama dengan para nabi, dia akan bersama dengan orang-orang yang benar, wasyuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid, wassalihin, dia akan bersama dengan orang saleh. Siapa yang bisa membangun masjid yang megah, yang mewah? Orang yang kaya, yang mencari rezeki karena Allah. Membana masjidan, siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan untuknya satu rumah, satu tempat di surga. Siapa orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafilul yatim, kata Rasul, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahadza fil jannah, seperti ini dalam surga. Nabi menunjukkan dengan telunjuk dan jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi jarangkan kedua jari itu, begitu dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang akan mendapatkan amal jariah yang tak putus dengan kematian? Rajin salat tahajud putus, rajin membaca Quran putus, rajin berzikir putus, tapi ada yang tidak putus dengan kematian. Itulah dia amal orang-orang yang semangat mencari rezeki. Karena mencari rezeki dia gunakan untuk sedekahun jariyah. Sedekah jariyah mengalir walaupun hajat tak lagi dikandung badan, walaupun ruh sudah keluar dari jasad, tapi tetap mengalir sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mewakafkan tanah pembangunan masjid ini? Siapa yang ikut membangun masjid ini tanpa kita sebutkan namanya? Almarhum almarhumah binti fulan, pahala tetap mengalir. Begitulah hebatnya amal harta. Maka kalau ada orang yang mengatakan umat Islam jangan terlalu bersemangat mencari harta, harta hanya dunia, harta melalaikan, itu adalah ajaran penjajah supaya umat Islam miskin, susah, melarat. Kalian urus selawatmu, urus saja zikirmu, tanahmu kami yang menanam dengan tembakau, dengan karet. Mereka menjajah negeri ini beratus tahun. Umat Islam diperbudak, dibiarkan miskin. Kana al-fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Hampir saja kemiskinan membuat orang menjadi kafir. Orang yang fakir akan menjual akidahnya hanya karena iming-iming baju bekas, iming-iming mie instan modal usaha, berubah keyakinannya. Orang muslim yang kuat ekonominya, mapan keuangannya, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat imannya, ilmunya, hartanya, khairun, maka dia lebih baik, wa habbu ilallah minal mu'minud dhaif, maka lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah badannya, lemah ekonominya. Sempurnalah kelemahan pada dirinya. Apa yang dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi orang-orang mukmin sudah mendapatkan harta itu, dia diminta oleh Allah. Sehatmu diminta dengan melaksanakan sholat, tapi azab untuk orang yang tidak berzakat dengan orang yang tidak sholat. Kita lihat dalam Al-Quran dalam konteks ayat yang berbeda. Ma salakakum fi saqar, mengapa kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, kami masuk neraka saqar lam naku minal musallin, karena kami tidak sholat. Adapun orang yang tidak mengeluarkan hartanya, yang tidak membayarkan zakatnya, azabnya lebih, bukan sekedar masuk neraka, yauma yuhma alaih, harta yang dia tumpuk, yang dia simpan, yang tidak dia keluarkan zakatnya, akan dipanaskan hingga mendidih. Fatuqwa biha jibahuhum, lalu Allah timpakan ke keningnya, wa junubuhum, ke ususnya, wa zuhuruhum, ke pundaknya. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanastum, inilah harta yang kau tumpuk, inilah harta yang dulu kau tumpuk-tumpuk, kau simpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Mereka dikatakan sebagai pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak pernah peduli dengan makan dan sekolah anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin,
Dia tidak mau tahu dengan orang miskin tidak makan di sebelah rumahnya. Tahajudnya khusyuk, solatnya tidak dia tinggal. Tapi kalau dia biarkan tetangganya sebelah tidak makan, kata Allah, kata Nabi, laisa bimu'min, dia tidak diakui sebagai orang mukmin. Dia bisa tidur lelap dalam keadaan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan. Mengapa orang yang tidak berzakat azabnya lebih dahsyat? Karena kalau orang tidak sholat, itu hanya hubungan dia dengan Allah. Tapi kalau orang tidak berzakat, hubungan dengan Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Berapa fakir miskin yang tidak makan, dia ikut menanggung dosanya. Berapa anak yatim yang tidak sekolah, dia ikut terkena dosanya. Berapa masjid yang tidak selesai, berapa jihad yang dilemahkan, berapa mu'allaf yang tidak tergerak masuk Islam. Mereka akan menuntutnya di hadapan Allah karena dia memakan jatah mereka. Ada orang-orang yang ketika diminta kakinya untuk melangkah ke masjid, sebelum azan dia sudah sampai. Ada orang yang ketika diminta untuk sampai ke Baitullah, setahun 2 kali haji dan umrah. Ada orang yang ketika diminta, telinganya mendengarkan tausiah, sabar mendengarkan khutbah. Tapi ketika dimintai hartanya, tidak banyak, 2,5% dari 85 gram yang dititipkan Allah. Padahal itu bukan punya dia, itu pemberian Allah. Dia tidak punya apa-apa, pinjaman dari Allah. Tapi karena dia sudah kena penyakit bakhil, wa may yuqa syuhha nafsih, siapa yang menjaga dirinya dari penyakit bakhil, fa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita diajarkan berpuasa 30 hari lamanya, tidak makan, tidak tidur. Puasa mengajarkan lapar. Lapar tidak bisa didefinisikan dengan kata lapar, hanya bisa dirasakan. Tapi laparmu masih ada batasnya. Sampai azan maghrib kau akan makan, haus semua akan kenyang. Hausmu lenyap, kenyangmu datang. Tapi mereka yang tidak makan berhari-hari, rasakan kelaparan mereka. Tidak hanya sekedar bersimpati, lebih dari itu, berempati. Tapi zakat tidak bisa kita hitung sendiri. Kita bayarkan ikut perasaan kita sendiri. Boleh jadi kita salah, kita tidak sadar. Konsultasikan, tanyakan dengan ahlinya. Banyak umat Islam ketika kendaraannya rusak, dia bawa ke bengkel kendaraan. Ketika AC-nya rusak, dia bawa ke tukang servis. Ketika handphonenya rusak, dia bawa ke tempat orang yang paham. Tapi masalah agama, dia betulkan sendiri. Dhalla wa adhalla, dia sesat, tersesat lalu menyesatkan orang lain. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka sedang beramal berbuat baik, padahal amalnya jauh dari kebaikan. Satu lidi tidak dapat berbuat apa-apa. Lidi-lidi kecil hanya akan patah menjadi sampah. Begitulah zakat dia, personal, per orang, per kepala. Habis dimakan tetangga kita, hanya memberikan ikan matang dimakan habis. Besok dia akan mengemis kembali. Tapi kalau kita serahkan ke lembaga yang diakui oleh agama dan negara, ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemerintah, maka dibentuklah untuk khusus menangani badan amil zakat nasional. Orang-orang yang dipilih, dilihat akhlaknya, agamanya, ibadahnya, ada yang mengawasi. Maka kita bayarkan ke lembaga yang resmi, baik itu personal, pegawai ASN, BUMN, pengusaha, orang-orang kaya. Walaupun tidak datang petugas zakat menghitungnya, melihat uangnya dalam lemari besi, tapi sesungguhnya ada yang lebih tahu siapa dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada hamba kami itu daripada urat nadinya sendiri. Silakan tidak berzakat, tapi Allah Maha tahu. Silakan memakan zakat. Uang zakat 2,5% milik fakir miskin milikmu. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari itu nanti tidak ada gunanya harta dan anak. Tiap hari kita berdoa waqina adzabannar, tapi ternyata bagian dari daging badan kita ini memang mesti dibakar oleh neraka. Kenapa? Karena kita makan zakat. Kita tidak bekerja di kantor zakat, tapi kita mau makan zakat. Mengapa kita makan zakat? Karena ada harta orang lain dalam gaji kita, ada hak orang lain dalam sawit kita, ada milik orang lain dalam padi kita. Maka kita keluarkan supaya kita selamat. Zakat mensucikan harta. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khudz min amwalihim shadaqah, ambillah harta mereka, tutahhiruhum, untuk mensucikan, wa tuzakkihim,
membersihkan mereka. Tidak ada jalan lain kecuali berzakat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang-orang yang tidak berzakat itu berdoa pagi, siang, petang dan malam. Allahumma hdina fi man hadait, berikan kami hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi ternyata doa tidak dikabulkan. Mengapa doanya tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Padahal dia makan nasi, padahal dia minum air putih. Bukan materinya, bukan bendanya. Dia beli dengan uang zakat. Dia sudah makan haram. Anak-anaknya disuruh makan haram, istrinya makan haram. Makan uang zakat yang tidak dia tunaikan, yang tidak dia keluarkan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum, di dalam hartamu ada milik orang lain. Mereka ada yang tidak meminta karena menjaga harkat martabat kehormatannya di hadapan Allah. Dia tidak ingin nanti saat di padang mahsyar menghadap kepada Allah dalam keadaan daging-daging wajahnya rontok berjatuhan. Mereka tidak ingin menghilangkan harkat martabat diri mereka. Maka kita jaga mereka dengan membayar zakat. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, petugas zakat datang ke Yaman, memeriksa, menghitung, membagi distribusi, membayarkan. Hari ini tidak ada orang yang datang mengetuk pintu kita, menghitung uang di laci kita, menghitung berapa ton sawit, padi, jengkol, merica, ikan. Tapi semua kita sadari bahwa kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita, uang hasil pencarian yang kamu makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, apa yang kau pakai, pakaian yang kau gunakan, kendaraan, rumah lapuk. Wa ma tasaddaqta fa abqaita, yang kau bayarkan dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sedekah, itulah yang akan kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.